Anitas tadi ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut ke regresi ya. Jadi tujuannya regresi linear ini adalah memudahkan untuk mengambil korelasi ya. Jadi memudahkan untuk mengimplementasikan hasil atau memahami hubungan antara suatu variabel dengan variabel. Regresi linear ya namanya. Jadi regresi itu ada macam-macam ya. Ada regresi linear, ada regresi kuadrat. Tapi yang dipelajari ini adalah regresi linear karena grafiknya adalah grafik linear ya. Langsung contoh ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi misalkan ada tabel ini antara jam belajar dengan nilai. Jadi ini kalau belajarnya 1 jam, oh nilainya 60. Kalau belajarnya 2 jam, loh kok nilainya tetap 60? Tapi belajarnya 3 jam, nilainya jadi 70. 4 jam jadi 5. 5 jam jadi 80. Nah, kita mempelajari hubungan ini antara X dengan Y ini, antara jam belajar dengan nilai. Ini kalau misalkan kita masukkan grafik, misalkan ini adalah jam belajar, sumbu X-nya adalah jam belajar, sumbu Y-nya adalah nilai, maka kalau kita masukkan 1 jam ya, misalkan ini 60, 70, 80, 90 gitu ya. 1 jam ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 jam 60 di sini. 2 jam juga 60 di sini titiknya ya. 3 jam 70 berarti di sini. Kemudian 4 jam 75 berarti di tengah-tengah sini ya. Berarti kurang lebih di sini. Kemudian berapa? 5 jam 80. Nah, ini kalau kita buat garis kan garisnya gini. Nah, ini mau kita tentukan korelasinya, ini masih rancu karena di sini ada nilai yang sama. Loh, apakah nilainya positif? Kalau nilainya positif, kenapa kok ketika dia jadi 2 jam, nilainya tetap 60? Seharusnya kalau korelasinya positif, maka ketika naik 2 jam, ini juga naik juga kan gitu kan? Korelasi positif, jika satu naik, satunya ikut naik. Ya, tata berapa ini tetap. Nah, jadi seharusnya grafiknya itu kurang lebih gini seharusnya, lurus gini. Tidak ada yang mendatar gini. Nah, merubah grafik ini menjadi grafik yang lurus ini, itu yang disebut dengan regresi linear. Jadi grafik yang ini, itu adalah hasil dari regresi linear. Regresi linear. Jadi eh, kurang peka ininya kadang. Harus ditekan. Nah, grafik yang ini adalah grafik yang regresi linear. Kalau grafik ini itu sudah jelas hubungannya. Dia korelasinya pasti positif. Ya. Nah, itu tujuannya regresi linear itu adalah seperti itu. Karena kalau dalam percobaan itu tidak semua data itu bisa menunjukkan hubungan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, misalkan lagi contoh antara
gaji dengan daya beli gitu, ya kan? Gaji dengan ya daya beli. Misalkan gajinya 1 juta, maka seharusnya daya belinya 800.000, ya kan seperti itu ya. Kalau gajinya 2 juta, maka daya belinya misalkan 1.500.000 ya, dan seterusnya. Tetapi ternyata di tengah-tengah ada data yang anomali. Daya belinya 3 juta, tetap apa? Gajinya 3 juta, tapi daya belinya cuma 2 juta. Atau cuma 1,5 juta, sama dengan yang 2 juta tadi. Nah, sehingga grafiknya seperti ini, tidak teratur. Grafik aslinya seperti ini. Karena itu kita perlu regresikan linear supaya bisa diambil hubungannya tadi. Nah, itu fungsinya regresi linear di situ. Kalau dia sudah grafiknya seperti ini lurus, atau misalkan kebalikannya, grafiknya adalah turun gini, nah, maka ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah positif, ini adalah negatif hubungannya, ya. Tapi kalau misalkan grafiknya masih, datanya masih gini, ya kan? Nah, masalah masih gini. Nah, ini kan kita bingung loh, ini positif atau negatif ya? Karena kalau mau negatif kok ini sama, kemudian ini agak naik sedikit ya. Karena itu kita perlu linearkan. Ini misalkan yang regresi linearnya ini. Tujuannya itu regresi linear ya. Sehingga kita bisa memprediksi juga nilainya. Jadi ini kan kalau misalkan ini diteruskan ke sini, maka ketika jam belajarnya 8 misalkan, nah kita bisa mengira-ngira, oh di sini. Tapi kalau grafiknya masih tidak teratur gini, kita tidak bisa ngira-ngira karena bisa jadi ini belok lagi gini. Ya, bisa jadi apa turun gini, agak turun dikit. Tapi kalau sudah diregresi, baru bisa kita gunakan untuk memprediksikan. Nah, ini ya. Tujuannya dalam memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang diketahui secara akurat. Jadi, regresi linear ini adalah salah satu metode dalam statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Persamaan sederhananya adalah ini. Y ada tandanya gini ya, bisa pakai Y aksen. Kenapa kok pakai ini? Karena dia bukan Y yang nilai sebenarnya ya. Dia adalah Y nilai prediksi. Kalau rumusnya persamaan linear itu sebenarnya kan ini. Ini persamaan linear yang sebenarnya adalah gini. Y-nya tidak ada tandanya gini. Nah ini kenapa kok Y-nya dikasih tanda ini? Karena ini Y-nya adalah hasil prediksi. Hasil prediksi apakah pasti 100% sama dengan ini? Enggak ya. Pasti beda. Tapi mendekati ya. Dan itu dibenarkan secara ilmiah dan secara statistik. Jadi kalau misalkan kalian lihat kemarin Pilpres itu ya, ada beberapa lembaga yang sudah memprediksi hasilnya sekian ya. Nah itu sebenarnya salah satunya dari regresi linear ini. Jadi bukan, oh berarti bocor hasil Pilpresnya, kok lembaga ini sudah tahu gitu. Enggak ya, mereka pakai metode statistik. Mereka menghitungnya pakai metode statistik dan hasilnya memang mendekati. Misalkan hasil prediksinya menang 58,71, ternyata yang keluar 58,56, ya kan seperti itu loh. Tetap beda hasil prediksi dengan hasil kesungguhnya, tetapi mendekati, dan mereka pakai metode statistik, bukan ngarang, bukan mereka mendapat bocoran, enggak seperti itu. Jadi itu pentingnya belajar mengenai statistik ya, dan salah satunya di sini adalah regresi linear. Anda yang tanyakan dulu mengenai regresi linear, silakan. Sebelum kita coba masuk contoh soal. Saya izin minum dulu sebentar ya.
Ya, mohon maaf. Jadi itu sekilas mengenai regresi linear ya. Tadi sebenarnya saya mau masuk langsung contoh soal, tapi kok sepertinya harus ada penjelasan dulu ya, karena kemungkinan besar pasti ada banyak yang bingung gitu mengenai regresi linear. Ini tadi belum tak rubah tapi apa nggak apa-apa. Mas. Misalkan ada data X dan Y seperti ini, jadi ada X ini, Y ini, maka yang perlu kita lakukan dulu sebelum menghitung regresi linearnya, maka hitung X kuadrat. X kuadrat itu berarti X dikuadratkan ya. Satu dikuadratkan satu, dua dikuadratkan jadi empat. Kemudian dan seterusnya sampai ini. Setelah itu kita hitung X kali Y. Jadi ini X kali Y. Ini kali ini. Ketemu ini. Ini kali ini ketemu ini ya. Dan seterusnya sampai ini. Oke. Nah, di sini maka kita akan mendapatkan yang pertama adalah sigma Y. Sigma itu adalah jumlah ya. Berarti ini kita jumlahkan. 60 tambah 65, 125, 195 tambah 75, 270 tambah 80, 350. Kemudian ini juga kita jumlahkan. 1 tambah 4 5, tambah 9 14, 14 tambah 16 30, tambah 25, 55. Berarti sigma X kuadrat sama dengan 55. Oh ini juga kita jumlahkan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah ini ketemunya 15. Karena rumusnya nanti pakai ini, rumus regresi linearnya. Begitu juga ini terakhir kita jumlahkan. 60 tambah 130, 190, tambah 210, 400, tambah 300, 700. Berarti sigma X kali Y itu sama dengan berapa tadi? 700, 1100 ya tadi ya. Ya. Nah, jadi ini kita kalikan dulu tadi X kali Y, setelah itu kita jumlahkan. Ini hasilnya, ini X kuadrat aja loh, kok X kuadratnya kok 5 nih. Itu kita hitung lagi ya. 5 tambah 4 tambah 9 14, 14 tambah 16 30, 55 ya. Tak tulis limanya aja. Nah, tadi kan rumusnya regresi adalah A plus BX. Nah, yang kita harus cari tahu adalah nilai B-nya dan nilai X-nya. Sehingga ketemu garis regresinya berapa. Rumusnya B adalah ini. B sama dengan N. N ini adalah jumlah, bukan jumlah ya. Ada berapa jenis X-nya? X-nya berarti ada 5 jenis. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 data. N ini adalah jumlah datanya ya. Berarti B sama dengan N 5 ya. Ini rumusnya. Sigma XY berarti 1100. Kemudian dikurangi sigma X sama kali sigma Y. Sigma X adalah 15, sigma Y adalah 350. Dibagi N lagi 5 dikali sigma X kuadrat, berarti sigma X kuadrat adalah ini, 5 kali 5 5. Ini kalau di aplikasi namanya SPSS, itu bisa langsung keluar ya. Atau di Excel ada ya regresi linear ini. Jadi tidak usah ngitung. Itu kalau boleh pakai Excel ya tapi ya. Sigma X dikuadratkan berarti ini ya. 15 kuadrat.
Nah, ini kita hitung B-nya, nanti ketemu berapa. Sedangkan A-nya juga sama, kita hitung nanti ketemu berapa. Sehingga ketemu rumus regresi linearnya sama dengan A plus BX. Kayaknya ada di bawah ya perhitungannya. Oh, enggak ada ya. Oh, ini ketemu ini. 55 plus 5X. Regresi linearnya ketemu itu. Nah, kemudian bagaimana korelasinya? Nah, kita lihat nilai B-nya. Ketika B-nya itu positif, maka korelasinya adalah positif. Tapi sebaliknya ketika B-nya adalah negatif, maka korelasinya berarti negatif. Korelasi positif itu maksudnya bagaimana tadi? Semakin tinggi jam belajarnya, maka akan semakin bagus nilainya. Seharusnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Itu korelasi positifnya seperti itu. Begitu juga kalau korelasi negatif, berarti semakin tinggi yang X, Y-nya semakin rendah ya. Ini kalau kita hitung panjang nih, ya kita hitung aja nggak apa-apa. 5.500, 350, oh kok kebanyakan nol. 350 dikurang dikali 15. Kita buka kalkulator aja. Ternyata belum buka kalkulator saya. Kan harus ditutup dulu ya supaya bisa buka kalkulator. 350 kali 15. Kalkulatornya belum kebuka soalnya tadi, jadi harus buka dulu. Nah, kalau sudah dibuka ini, tinggal diarahkan. 5250. Berarti ini 5250 per 5 kali 55. Kalian 125 kuadrat. 15 kuadrat ya. 275. 15 kuadrat itu 225 ya. Berarti 275 kurangi 225. Ini kurangi ini 250. Ini kurangi ini 50 ya. Nah, berarti B-nya sama dengan 5. Temu B-nya. Kita masukkan A-nya. A-nya rumusnya ini. Berarti A sama dengan sigma Y. Sigma Y mana tadi? Ini ya. 350. Tiga kurangi B-nya mana tadi? B-nya ini. Berarti 5 dikali sigma X-nya adalah 15. Per N. N-nya adalah 5 ya. 350, 5 kali 15, 75. 225 ya. Sorry, Pak, 225. 275 maksud saya. Per 5. Berarti A-nya 55. Berarti persamaan regresi linearnya sama dengan 55
plus 5X. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau menghitung nilainya anak yang belajarnya 7 jam misalkan, maka tinggal kita masukkan 55, memprediksi ya bukan menghitung ya, memprediksi nilainya anak yang belajarnya 7 jam, berarti sama dengan 90. Prediksinya adalah jika Anda belajar 7 jam, maka kurang lebih nilai Anda 90. Kalau belajar 6 jam gimana? Maka ini X-nya kita ganti 6 sehingga ketemu kurang lebih 85. Jadi seperti itu manfaatnya dari regresi linear. Ini kalau dalam ekonomi banyak ya, bisa digunakan untuk memprediksi harga jual misalkan ya. Jadi memprediksi harga jual emas misalkan. Dicari datanya emas tahun 2015 misalkan 1 juta, emas tahun 2012 1,5 juta, emas tahun 2016 2 juta, misalkan seperti itu. Kemudian dimasukkan datanya seperti tabel ini. Setelah itu diregresi, dicari persamaan regresi linearnya. Maka bisa diprediksi, oh emas di 20 tahun kemudian kurang lebih adalah sekian. Itu salah satu contohnya ya. Memprediksi penjualan juga sama bisa. Jadi kenapa kok biasanya kalau di perusahaan itu ada yang namanya proyeksi keuntungan gitu ya. Proyeksi keuntungan ini kan sebenarnya prediksi juga. Dia memprediksi keuntungannya. Cara ngitungnya ya salah satunya pakai ini, pakai regresi linear ini. Ini yang paling sederhana ya, cara yang paling sederhana pakai regresi linear. Karena kalau yang lebih rumit lagi ada, jadi dimasukkan faktor-faktor yang kira-kira bisa merubah hasil regresinya itu. Misalnya kalau emas tadi, misalkan ada faktor inflasi, nah, faktor deflasi itu berapa persen faktor inflasi dan deflasinya. Soalnya di sini kok kurang anu ya. Saya cari soal lagi aja ya. Oh, kurang 6 menit bisa. Bentar ya. Tadi ya sudah browsing banyak. Cuman memang harus dicari dulu. Kalau yang sederhana soalnya seperti ini misalkan. New slide. Ini langsung hitung seperti ini tapi ya. Jadi terlalu simpel makanya kalau disampaikan hanya soal. Ini contoh soal yang sederhana, jadi tidak perlu mencari A-nya, tidak perlu mencari B-nya, tapi langsung seperti ini. Kalau ini gampang ya, tinggal masukkan X-nya sama dengan 2 ya. Jadi ini A-nya, ini B-nya kan? Ya, kalau ditanya berapa nilai Y prediksi jika X sama dengan 2, berarti Y prediksi sama dengan 5 plus 3 kali 2. Berarti sama dengan 5 plus 3 kali 2 6 ya. Nah, sini aja. Kalau misalkan diketahui prediksi regresi linear harga minyak misalkan. Regresi linear
Harga minyak dibandingkan tahun, dihitung tahun 2026. Ya kan, Y sama dengan 30.000 minyak goreng ya ini ya. Plus 5X misalkan ya. Enggak, apa ya 5X itu. Plus 500X misalkan. X ini adalah jumlah tahun dikurangi 2016, 2026 ya kan. Berarti kalau prediksi harga minyak tahun 2036, maka X-nya adalah sama dengan 2036 min 2026. Berarti X sama dengan 10. Berarti prediksinya harga minyak tahun 2036 adalah 30.000 plus 500, X-nya kita ganti 10. Ini tambah ini 5.000 tambah 35.000 adalah 35.000 per liter. Ini misalkan aplikasinya kalau dalam ekonomi seperti ini. Ya, Y-nya dalam tahun. Bisa juga Y-nya dalam beras misalkan. Jadi misalkan Y-nya ini harga beras. Sorry, X-nya harga beras misalkan. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau harga berasnya naik 10.000, berarti minyaknya naik berapa? Misalnya seperti itu. Tapi persamaannya tentu beda. Nah, seperti ini persamaannya kalau dia berdasarkan harga beras. Atau harga kelapa sawit, X-nya. Ya, jadi X-nya harga kelapa sawit. Misalkan ini regresinya 3, ya, 300 plus 10X misalkan. Dengan X-nya ini harga kelapa sawit per kilo. Jadi kalau kelapa sawitnya 3.000 harganya per kilo, maka perkiraannya adalah 10 kali 3.000 per tambah 300. 3.300 harga minyaknya. 33.000 maksudnya. Sorry. Ini ya. 30.300. Ini misalkan ini ya, karena harus ada datanya ya, harus ada data pastinya. Itu penggunaannya seperti itu regresi linear kalau di ekonomi ya. Contohnya adalah seperti itu. Bisa untuk memprediksi inflasi, memprediksi bunga bank, memprediksi ya banyak pokoknya ya. Semua yang ada datanya itu bisa diprediksi gitu. Datanya apa? Datanya ya perbandingan itu tadi. Misalkan perbandingan harga minyak dengan harga beras dari tahun ke tahun. Nah, itu yang kita pakai datanya. Ada yang tanyakan? Silakan. Sebelum kita akhiri, tidak ada ya? Baik. Terima kasih sudah sudah bergabung malam ini. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga bisa berjumpa lain kali ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.